Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah Devi Mawarni Purba di hari Jumat yang ceria. Iya anak-anak ustazah, apa kabarnya semua? Alhamdulillah, insya Allah baik ya. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Iya anak ustazah, hari ini pembelajaran kita ada di tema 4, sehat itu penting, dan subtema 1, peredaran darahku sehat. Tetap di kelas 5, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengambil keberkahan, yaitu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Oke anak ustazah, tidak bosan-bosannya ustazah akan menyampaikan karakter alfitian yang harus ada pada kita semua. Yang pertama adalah seperti biasa, selalu terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan. Kemudian berdoa dalam setiap aktivitas. Dan terakhir, belajar dan berlatih bersikap pemberani dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Harus ya. Iya anak ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dengan benar. Ya anak ustazah, kaitannya dengan Al-Quran yaitu pada Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya anak ustazah, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Adapun jenis dari interaksi sosial itu terbagi atas 3. Interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Ya anak ustazah, ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari di tema-tema sebelumnya. Untuk itu, semoga dalam pembelajaran ini nanti Ananda lebih memahaminya kembali. Oke, next. Anak-anak ustazah, adapun contoh interaksi sosial individu dengan individu yaitu ibu mengajari anaknya untuk menabung, ayah sedang menasihati anaknya, kakak mengajari adiknya belajar matematika, dan seorang siswa bertanya kepada gurunya, serta dokter mengobati pasiennya. Oke anak ustazah, berikutnya adalah contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, yaitu ibu guru berbicara di depan siswa-siswanya, ketua RW berbicara di depan warga, lurah sedang berdiskusi dengan para warganya, kemudian ketua kelompok berdiskusi dengan anggota-anggotanya, serta seorang siswa membacakan puisi di depan teman-temannya. Baik anak ustazah, contoh berikutnya adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok, yaitu kelompok PMR. Apa itu anak-anak ustazah kelompok PMR? Palang Merah Remaja. Dan kelompok pramuka bekerja sama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Kemudian kelompok pelajar dari suatu sekolah melakukan studi banding ke sekolah lain, serta suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain. Juga ada 2 tim sepak bola bersalaman ketika akan bertanding. Dan terakhir, pertandingan tarik tambang antar kelompok. Oke anak-anak ustazah, adapun interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, dan rawa. Iya anak ustazah, ini ustazah berikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Apa aja sih? Yaitu yang pertama, manusia hidup dengan sumber makanan. Kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Ketiga,
Nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Dan yang keempat, manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Terakhir, yang kelima adalah petani mengolah tanah sebelum ditanami tanaman. Oke anak-anak ustazah, berikutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Namun, interaksi sosial juga dapat mengarah pada perpecahan. Ya anak ustazah, apa yang dimaksud dengan interaksi yang mengarah pada persatuan? Iya, adapun interaksi yang mengarah pada persatuan disebut interaksi yang bersifat asosiatif. Dan interaksi yang mengarah pada perpecahan disebut interaksi yang bersifat disosiatif. Mudah-mudahan paham ya nak. Oke, berikutnya nak ustazah adalah contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah para siswa melakukan kerja kelompok. Kedua, masyarakat mengikuti pemilihan umum. Yang ketiga, masyarakat bergotong royong membersihkan selokan. Yang keempat, setiap orang saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah anak-anak bermain bersama teman secara sportif. Nah, ustazah, tadi sudah sama-sama kita membaca contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Sekarang ustazah akan memberitahukan bahwasannya ada juga contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Apa saja itu ustazah? Ya ini dia. 1. Warga antar suku perang memperebutkan wilayah. Ada ya nak? Pasti ada. Kedua, seseorang bertengkar dengan orang lain. Ketiga, 2 negara saling berseteru. Keempat, warga saling berselisih saat rapat RW. Kelima, pelajar melakukan tawuran. Nauzubillah min dzalik. Baik anak-anak ustazah, yang terakhir adalah interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Apa saja atau adakah contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat? Oke, pastinya ada dong, ya kan? Iya. Yang pertama adalah melaksanakan kerja bakti secara rutin. Kedua, mengadakan ronda malam atau siskamling. Ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Keenam, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Ketujuh, tolong menolong dengan warga sekitar. Dan terakhir, kedelapan, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Oke anak-anak ustazah semuanya, pembelajaran kita hari ini selesai. Biasanya di akhir pasti ada kuis dong. Iya, kuisnya adalah soal yang pertama adalah menarik garis pada jawaban yang benar di sebelahnya. Kedua, anak ustazah silahkan tambahkan lagi 3 contoh interaksi sosial yang mengarahkan pada persatuan. Dan tuliskan 3 contoh lagi interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Just it, hanya itu. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Kita ketemu minggu depan di waktu yang sama, di hari yang sama bersama Ustazah Devi Mawarni Purba. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.